Sini ikhwat sekalian dan akhwat rahimani rahimakumullah. Umumnya ada pertanyaan yang hampir serupa, menanyakan tentang bagaimana cara mendakwahi orang tua, baik itu orang tua yang masih belum tutup aurat, baik itu orang tua yang masih belum mengikuti sunnah, baik itu orang tua yang membiarkan anaknya melakukan kemungkaran. Maka jawaban saya teman-teman sekalian, kalau untuk menghadapi orang tua, ada satu hal yang tertanam di jiwa orang tua dan antum juga akan rasakan pada saat antum memiliki anak. Perasaan menganggap diri kita orang tua. Artinya anak kita ini mau dia sudah jadi sarjana, mau dia sudah berumur 40 tahun, mau 50 tahun, tetap ada dalam jiwa ayah dan ibunya, ini anak saya. Jadi ini butuh metode khusus untuk menghadapinya. Yang paling pertama teman-teman, tidak boleh antum menghardik atau menyalahkan. Tidak boleh mengatakan ibu salah, ayah salah. Ini akan terjadi spontanitas penolakan. Nah, dalam jiwa mereka antum tetap anak. Mau sudah doktor, mau profesor, pokoknya anak saya. Intinya itu. Maka yang paling pertama jangan hardik. Yang kedua, ambil hatinya. Artinya bagaimana caranya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dia sangat senang, merasa kita bakti. Yang saya lihat, saya pribadi cuma melihat pada saat saya mau menasihati, memberikan masukan ke orang tua saya, memang yang paling besar pengaruhnya itu pada saat saya coba mengambil hati beliau, ya. Bagaimana saya selalu hadir dalam khidmah, ya. Kebutuhan-kebutuhan selalu saya penuhi, santun dalam bertutur kata, sehingga pada saat saya menyampaikan satu poin pun itu mudah diterima oleh beliau. Tapi kalau antum tidak ada khidmah, tidak ada andil sama sekali dalam kehidupan, semua diurus sendiri sama orang tua, apalagi kalau kita sendiri bergantung pada orang tua, ini sulit memang. Ini akan sulit. Nah caranya, kalau kita masih bergantung pada orang tua, gunakan orang ketiga, paman atau teman-temannya, sahabatnya ayah dan ibu yang bisa menasihatin. Gunakan orang ketiga, jangan antum yang sampaikan, percuma. Seperti buang garam di lautan, tidak akan didengar. Yang begitu cara menghadapi orang tua. Tentu ada, subhanallah, di antara orang tua yang bijaksana, dan ini tentu orang yang sudah faham agama. Saya yakin ikhwan dan akhwat sekalian kalau sudah hadir pengajian sunnah begini sudah bisa faham. Saya mendapatkan pelajaran sendiri dari ayah saya. Beliau tidak pernah memposisikan saya sebagai anak. Diposisikan sebagai kadang-kadang anak yang memang dilindungin, atau sering kali saya dijadikan sebagai sahabatnya. Jadi apapun ada masalah, saya diajak diskusi. Apa yang saya berikan pendapat didengar, gitu kan. Bahkan kadang-kadang saya ditelepon khusus untuk ditanyakan bagaimana pendapat ente tentang masalah ini. Jadi ada orang tua begitu, tapi ini jarang sekali. Kebanyakan orang tua tadi yang saya bilang di awal ya, poin-poin itu cara menghadapi orang tua. Dan tidak kalah kuat, poin yang tidak kalah penting adalah mendoakan mereka. Kalau masalah bagaimana menghadapi anak, karena di sini juga ada pertanyaan yang sebaliknya, menghadapi anak, bagaimana caranya menghadapi anak itu sendiri. Kalau menghadapi anak, ini harus ada poin yang berbeda sekali dengan orang tua tadi. Kalau orang tua harus kita hormati, harus kita ambil hatinya. Kalau anak enggak. Anak memang yang paling penting dalam amar ma'ruf nahi munkar di anak, membiasakan mereka pada ma'ruf dan membiasakan mereka pada meninggalkan munkar. Dari kecil. Kayak sudah membiasakan pakai jilbab anak kita perempuan dari kecil. Udah biasakan anak laki-laki diajak ke masjid, gitu kan. Saya pernah buru-buru turun ke masjid dekat rumah, anak saya 3 tahun mau ikut, saya bilang nggak usah nak, nangis dia. Gara-gara saya tidak ajak ke masjid, karena sudah sering saya ajak ke masjid, padahal umur 3 tahun. Dia nangis, akhirnya saya ke masjid, rupanya dia turun, dia ketemu sama anak-anak pegawai restoran, kemudian dia pergi sama-sama ke masjid. Umur 3 tahun, tiba-tiba saya jadi imam, di sebelah saya sudah ada dia. Gitu. Tapi saya melihat ini hal yang kita biasakan saja ya. Hal yang kita biasakan, jadi biasakan pada anak-anak kita teman-teman sekalian. Ma'ruf itu sudah terterapkan, mungkar juga sudah ketinggal. Anak saya kecil yang baru bisa ngomong, kalau antum tanya hukumnya musik apa, dia sudah bisa nyaut, haram gitu. Dia udah bisa bilang. Kadang-kadang ngomong adik kakak umur 2-3 tahun sama 2-3 tahun saling ngomong, musik haram gitu. Coba kita sampaikan, dan dia sudah tertanam itu gitu.
tertanam. Jadi ini metode yang paling tepat buat anak-anak. Baik bagaimana kalau sudah telat? Kalau sudah telat, sudah terlanjur besar, SMP, SMA, maka kita harus kurung dia di dua keadaan, internal rumah dengan eksternal rumah. Di internal rumah, jadi kita selalu diskusi, selalu berbicara, selalu hadiahkan buku, selalu ajak ke majelis ilmu. Kalau eksternal, lembaga pendidikannya harus bagus. Lembaga pendidikan sangat berpengaruh. Gurunya didengar, gitu kan? Bahkan kadang-kadang ada anak-anak lebih dengar guru daripada orang tuanya. Kadang-kadang kita bilang A, karena gurunya bilang B, dia bilang B. Gitu kan? Karena lebih terpengaruh. Maka ini dua hal yang harus dijaga, dan yang terakhir adalah lingkungan. Jangan sampai kita biarkan dia bergaul sembarangan sama orang-orang.